Selamat berjumpa kembali di channel MC Rock Yetno yang sampai saat ini tetap berusaha konsisten di jalur kerajaan-kerajaan yang berada di Pulau Jawa, pada khususnya Nusantara pada umumnya. Tetap diambil dari google.com, voi.id yang berjudul Melacak Jejak Sumber Sejarah Kerajaan Melayu di Sumatera, yang dikirimkan pada tanggal 20 April 2021 pukul 5.02 WIB. Tak ada sebutan yang lebih agung pada kerajaan Melayu selain dengan sebutan Pulau Emas. Pada abad ke-7, kerajaan Melayu tak hanya jadi kerajaan kaya, tapi juga adik kuasa. Beberapa sumber sejarah mengatakan kerajaan tua itu mampu mengontrol perdagangan di Selat Malaka. Meski demikian, sumber sejarah kerajaan Melayu sampai saat ini masih gelap. Belum ada bukti kuat terkait keberadaan kerajaan Melayu di Sumatera, khususnya Jambi. Bahkan sumber sejarah kerajaan tersebut tak tercantum dalam materi pembelajaran di sekolah. Sukmono dalam rekonstruksi sejarah Melayu kuno sesuai tuntutan arkeologi mengatakan sejarah kerajaan Melayu salah satunya disandarkan pada catatan perjalanan yang berasal dari Cina. Sayangnya, catatan tersebut masih sulit ditafsirkan sehingga kronologis cerita sejarahnya masih belum bisa dipastikan secara jelas. Sumber sejarah kerajaan Melayu berasal dari catatan Cina. Tak dapat dipungkiri, Cina punya andil dalam kegiatan perniagaan dunia. Di masa lalu, mereka memiliki kebiasaan yang berupa menyusun catatan perjalanan. Bahkan beberapa kerajaan memberikan penghormatan kepada tamu dari kerajaan lain dengan cara membuat sebuah catatan terkait mereka. Hal itu kemudian dimanfaatkan oleh para ahli sejarah untuk menyusun sejarah dunia, khususnya Asia. Sejarah kerajaan Melayu pun pernah tercatat dalam catatan perjalanan yang dimiliki oleh Cina. Misalnya, dalam sejarah baru dinasti Tang atau Xin Tang Su tahun 618 sampai 907 mengatakan bahwa pada tahun 644 dan 645 mereka didatangi utusan dari Melayu. Kabar keberadaan kerajaan Melayu juga ditulis oleh
Yi Xing, seorang pendeta Buddha dari Cina. Yi Xing diceritakan melakukan perjalanan dari Kanton, Cina menuju Nagapattam, India. Dalam perjalanannya, ia singgah di Selivose (Silifosi), nama kerajaan yang dipercaya sebagai Sriwijaya pada tahun sekitar 671 atau 672. Di Sriwijaya, Yi Xing singgah untuk belajar Sangsekerta selama 6 bulan. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya dan tinggal di Moloyu, nama kerajaan yang diyakini sebagai Kerajaan Melayu. Di kerajaan tersebut, Yi Xing menetap beberapa bulan sebelum pada akhirnya ia melanjutkan perjalanan ke Cica (Kedah), lalu ke India. Pada tahun 685, tepatnya saat dalam perjalanan pulang, Yi Xing kembali singgah ke Moloyu yang telah berganti menjadi Selivose. Ada dugaan bahwa wilayah Melayu maupun Sriwijaya jadi tempat singgah yang cukup sibuk sekaligus penting karena Yi Xing singgah di kedua kerajaan tersebut saat berangkat maupun saat pulang dari India. Atas dugaan itu, wajar jika kedua kerajaan tersebut tak memiliki peninggalan yang berupa prasasti seperti kerajaan lain di Jawa. Wilayah Kerajaan Melayu di Sumatera. Gelapnya sumber sejarah Kerajaan Melayu juga mencakup wilayah kekuasaannya masih belum bisa dibuktikan secara pasti wilayah Kerajaan Melayu dan Kerajaan Sriwijaya, mengingat kedua kerajaan itu memiliki masa perkembangan yang sama. Selain itu, wilayah kekuasaan kedua kerajaan juga dianggap sama dari sisi geografisnya. Namun, Slamet Mulyana dalam buku Kuntala Sriwijaya dan Swarnabumi mengemukakan bahwa Melayu berada di Jambi, sedangkan Sriwijaya ada di Palembang. Keduanya juga bisa dipastikan sebagai kerajaan maritim. Adanya informasi tersebut memunculkan dugaan bahwa jalur Sungai Batanghari menjadi pusat pemerintahan Melayu, sedangkan ibu kota Melayu diduga berpindah-pindah. Jos Judes, pemikirannya terkait kerajaan di Sumatera dalam buku yang berjudul Kedatuan Sriwijaya, Penelitian tentang Sriwijaya (1989). Ia mengaku
bahwa letak kerajaan Melayu sudah jadi pokok pembicaraan selama bertahun-tahun. Apakah letaknya berada di pantai Sumatera sebelah barat atau sebelah timur, ataupun di bagian selatan Semenanjung Melayu? Meski diliputi perdebatan, catatan Musafir I. Sing cukup jadi bukti kuat bahwa kerajaan Melayu letaknya berdekatan dengan Celi Voce alias Sriwijaya. Berkat I. Sing pula Sriwijaya diketahui pernah mencaplok kerajaan Melayu antara tahun 672 sampai 675. Peninggalan kerajaan Melayu. Dalam kitab Pararaton dan Negara Kertagama dikatakan bahwa pada tahun 1275 Raja Kertanegara, raja yang memimpin Singosari, mengirimkan pasukannya ke Melayu. Diplomasi tersebut kemudian dikenal dengan Pamalayu. Ekspedisi ini dilakukan pada tahun 1275 dan dipimpin oleh Kebu Anabran. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa ekspedisi Pamalayu dilakukan Kertanegara untuk memperluas daerah kekuasaan di luar Jawa. Namun beberapa ahli sejarah juga meyakini bahwa ekspedisi tersebut dilakukan untuk membendung bangsa Mongol yang saat itu ingin memperluas wilayah jajahannya di Asia Tenggara. Ancaman Kubilai Khan ini yang mendasari Kertanegara untuk menggalang kekuatan beberapa kerajaan, termasuk kerajaan Melayu. Sebagai tanda persahabatan, Kertanegara membawa tiruan patung Ranggawuri atau Ayak Kertanegara dari Candi Jago. Patung tersebut kini berada di Jambi Hulu. Sejak saat itulah Melayu jadi kerajaan besar yang sukses menggeser Sriwijaya. Persahabatan antara Kertanegara dengan kerajaan Melayu cukup berhasil. Bahkan di tahun 1286 Masehi, Kertanegara mengirim patung Amogapasa Lokeswara lengkap dengan 14 dewa pengiringnya ke Melayu. Patung tersebut awalnya dihadiahkan kepada Tribhuwana Raja, Raja Melayu di Dharmasraya. Namun pada tahun 1347 Masehi, Adityawarman, raja setelahnya, menambahkan pahatan aksara di bagian belakang patung. Ia menyatakan bahwa patung tersebut adalah perlambangan dari dirinya. Prasasti tersebut kemudian disebut dengan Prasasti Amogapasa. Selain terkait sumber sejarah kerajaan Melayu,
Demikian pembacaan narasi tentang kerajaan-kerajaan yang berada di Nusantara. Semoga semakin memupuk rasa cinta kita terhadap Nusantara dan orang-orang yang telah berbuat di masanya. Terima kasih, matur suwun.